Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu, kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ikut lagu sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang bergumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru,
telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa. Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, secara teoritis kita semua mengetahui tuntutan dalam rangka mengikuti Yesus. Kisah dalam Injil hari ini menjadi salah satu gambaran akan tuntutan itu, yaitu meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Apakah tuntutan ini berarti para pengikut Yesus tidak boleh lagi mencari dan memiliki harta benda? Apakah tidak boleh lagi mencari dan memiliki keluarga dan menaruh perhatian pada mereka? Apa yang perlu kita tinggalkan untuk mengikuti Yesus? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gerak dan langkah hidup manusia dipengaruhi oleh pola pikirnya. Di mana hati dan pikiran kita berada, maka disitulah harta kita pun berada. Maka dalam rangka mengikuti Yesus, bukan pertama semua harta jasmani yang perlu kita tinggalkan, melainkan pola pikir kita. Karena Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita ikuti, Yesus yang kita pikirkan, itu semestinya hanya terpusat hanya pada Dia. Dan ini berarti bahwa relasi kita dalam keluarga, sikap kita terhadap semua hal fisik yang kita miliki pun ini harus kita tinggalkan dan menyerahkannya dalam perspektif iman kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dan langkah mengikutinya ini menjadi fokus hati serta pikiran dan yang lain-lain yang menjadi sarana untuk semakin memantapkan iman kita kepadanya dan langkah kita mengikuti Dia. Karena mengikuti Yesus itu berarti kita berjalan di belakang Yesus. Menjadikan jejak hidup Yesus ini sebagai langkah hidup kita. Kita abaikan jejak diri kita sendiri, dan setiap saat kita mencermati dan kita juga mengikuti jejaknya. Hal ini perlu menjadi kesadaran dan penghayatan karena ada banyak orang yang turut berjalan di belakang Yesus, tetapi mereka membuat langkah dan jejak sendiri tanpa peduli terhadap Yesus.
Memang melaksanakan firman Tuhan itu bukan hal yang mudah. Karena pengalaman ini kerap kali mungkin berbicara lain daripada apa yang difirmankan Tuhan. Kemudian kita menjadi ragu-ragu, kita berpikir, kita merenung, dan akhirnya memilih apa yang paling masuk akal daripada mengikuti firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, iman Petrus itu pun akhirnya juga memilih firman Tuhan daripada pengalamannya. Dan hal ini pasti menuntut kebenaran beriman dan memang tidak mudah. Maka kita butuh rahmat. Rahmat untuk beriman. Kita butuh sedikit pengalaman Allah agar kita dapat beriman seperti Petrus. Saudara-saudari yang terkasih, apakah orang yang mengikuti firman Tuhan itu pasti akan melihat hasil yang berlimpah seperti yang dialami Petrus? Pasti. Tetapi tidak selalu dalam jangka panjang hidup seseorang. Allah bisa menunda anugerahnya supaya orang belajar melihat bahwa Allah itu bebas memberi. Kesadaran bahwa kita adalah orang yang berdosa itu erat bergandengan dengan pengalaman akan Allah. Pengalaman ini biasanya dianugerahkan hanya kepada orang yang percaya seperti Petrus. Karena semakin kita mengalami Yesus, semakin kita mengenal Dia secara hidup, maka semakin besar kita akan menyadari dosa-dosa kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Keberanian untuk mengikuti Yesus itu lahir dari semacam ketakjuban akan Dia.